Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proposal sebagai media penyuluhan pertanian. Jadi di kelompok 9 ini terhubung dengan NPM 2115061 dan juga ada Arbian Alex Pritama yang dengan NPM 211506113, lalu yang kedua ada Grace Yolanda Turnip dengan NPM 211506144. Langsung saja ke pembahasannya. Jadi latar belakangnya kita menciptakan proposal ini adalah terkait sosialisasi pertanian Indonesia. Sebenarnya mulai muncul sebagai bentuk sosialisasi modern, didorong oleh lahirnya Undang-Undang 16 tahun 2006 tentang SP3K yang berbasis desentralisasi, demokrasi, dan juga semangat partisipatif. Salah satu tren teknologi saat ini adalah virtual reality. Ini adalah teknologi yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi dan merasa seperti berada di lingkungan dunia maya yang disimulasikan oleh komputer. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk menganalisis reaksi orang-orang terhadap penggunaan virtual reality sebagai media penyuluhan pertanian dan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyuluhan pertanian. Penyuluh dapat mengakses dan memahami sifat inovasi virtual reality dalam hal profitabilitas, kompatibilitas, kompleksitas, testabilitas, serta observabilitas. Virtual reality ini sendiri dapat mempermudah visualisasi data ilmiah dan teknik. Virtual reality juga turut membantu visualisasi produk, molekul, arsitektur, hingga model cuaca. Dengan virtual reality ini juga, sebuah bisnis bisa mempromosikan barang, display, atau pajangan melalui pameran virtual. Yang selanjutnya adalah tujuan dari penelitian kami, yaitu untuk menganalisis respon penyuluh terhadap pengguna virtual reality sebagai media penyuluhan pertanian. Lalu yang kedua ada untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi respon penyuluh terhadap penggunaan virtual reality sebagai penyuluhan pertanian. Nah, di sini ada pun kegunaan penelitian kami, yaitu yang pertama, pembaca sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan serta pengalaman mengenai respon orang yang melakukan penyuluhan pertanian. Penyuluh pertanian sebagai bahan dan masukan dalam mengetahui dan menggunakan VR sebagai media penyuluhan pertanian. Yang ketiga ini ada pemerintah sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan penyuluhan pertanian. Lalu selanjutnya ada gambaran umum yang akan dibacakan oleh Grace Yolanda Turnip. Kepada Grace saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum dari penelitian ini. Itu pembangunan, apapun definisinya, selalu mengacu pada upaya perbaikan, terutama peningkatan kualitas hidup manusia, baik fisik, mental, ekonomi, maupun sosial budaya. Sehubungan dengan pengertian tersebut, maka tujuan diseminasi pertanian adalah untuk mewujudkan peningkatan teknologi pertanian atau better farming, perbaikan pertanian atau better business, dan peningkatan taraf hidup petani dan masyarakatnya atau better life. Sangat perlu untuk mengajak seluruh masyarakat agraris maupun di luar pertanian sebagai upaya untuk melaksanakan tujuan pembangunan pertanian, sosialisasi pertanian menjadi kunci agar mereka mau mendukung dan menata informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha, yang merupakan proses pembelajaran berbagai pelaku dan pelaku usaha. Terdapat tabel 1 pada gambar di layar, yaitu jumlah penyuluhan pertanian atau PNS, THL, TBPP, swadaya menurut provinsi tahun 2017. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa secara umum, apa kita berbicara mengenai idealnya satu penyuluh
satu desa, maka data tersebut belum dapat dikatakan sebagai data yang ideal untuk memenuhi 80.888 desa baru tersedia tenaga penyuluh sebanyak 40.155 atau sekitar 49,64% dari total kebutuhan penyuluh. Kita masih kekurangan penyuluh sebanyak 40.733 orang atau 50,36%. Untuk tabel kedua, itu perbandingan jumlah penyuluh pertanian PNS menurut provinsi tahun 2012 sampai 2017. Pada tabel di samping, dapat dilihat bahwa jumlah penyuluh pertanian PNS dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Jika melihat kondisi jumlah penyuluh di samping, kegiatan penyuluhan membutuhkan strategi dan kreativitas penyuluh, karena kedepannya penyuluh akan menjadi praktisi penyuluh yang dapat menjadi mitra dan pendamping petani dalam perannya masing-masing, antara lain sebagai pemberi pendidikan atau edukator, motivator, pembimbing atau pemimpin, dan sesama petani. Perkembangan dan kemajuan bidang apapun tidak terlepas dari kemajuan teknologi. Jika teknologi tidak berubah, maka pembangunan akan terhenti. Teknologi pertanian baru merupakan input untuk meningkatkan produksi, pendapatan, dan taraf hidup masyarakat pedesaan. Salah satu tren teknologi saat ini adalah virtual reality atau yang bisa disebut VR. Virtual reality adalah teknologi yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan lingkungan dunia. Rasakan dari virtuality adalah pengalaman yang memberikan pengguna rasa dunia nyata dari dunia virtual. Saat ini, penglihatan dan pendengaran tidak hanya dapat merasakan dunia maya yang sebenarnya dari virtual reality, tetapi juga indera lainnya. Terdapat beberapa kelebihan pada teknologi virtual reality dapat menjadi hasil simulasi dari komputer, misalnya adalah ketika ingin merancang sebuah bangunan seperti gedung, hotel, dan lainnya. Yang kedua, penerbangan pesawat lewat teknologi VR ini. VR dalam bidang pertanian. Pada VR dapat diimplementasikannya secara langsung. Yang kelima, dapat membantu. Jadi pada teknologi ini akan disertakan informasi berbagai tanaman dan juga cara pembudidayaannya, sehingga tidak menimbulkan kerugian. Sekian presentasi saya Baik, kembalikan terima kepada moderator. kasih Grace atas penjelasannya. Pada slide selanjutnya terdapat kekurangan virtual reality yang akan dibacakan oleh Arbian Alex Pritama. Kepada Arbian, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan. Terdapat beberapa kekurangan pada teknologi virtual reality ini, yaitu satu, pengguna mungkin saja akan mengalami perasaan kehilangan realitas dan perasaan isolasi saat mereka berinteraksi dalam dunia buatan. Dua, dapat membuat pengguna kurang bersosialisasi dikarenakan sudah nyaman di dalam dunia buatan tersebut. Tiga, teknologi virtual reality sendiri memerlukan banyak biaya untuk menggunakan teknologi ini. Empat, untuk menggunakan VR sendiri dibutuhkan tempat yang luas dikarenakan kita hanya dapat melihat dalam dunia buatan tersebut dan tidak dapat melihat apa yang berada di sekitar kita. Tempat yang luas juga diperlukan supaya tidak terjadi benturan dan juga tidak terjadi cedera pada saat menggunakan VR ini. Rancangan penelitian yang dilakukan adalah penelitian dengan metode deskriptif kuantitatif, yaitu suatu bentuk penelitian yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dalam rangka studi sistematis tentang fakta dan karakteristik objek yang diteliti, dengan menggabungkan hubungan antara variabel-variabel yang terlibat di dalamnya. Kemudian diinterpretasikan
berdasarkan teori dan literatur yang berhubungan dengan konseling, virtual reality, dan respon. Metode ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang cukup jelas tentang masalah yang diteliti. Kemudian ada analisa data. 1. Analisa deskriptif. Analisa deskriptif dilakukan dengan cara membuat tabulasi hasil kuesioner secara manual dengan menggunakan program Excel dan SPSS atau Statistical Program for Social Science versi 21.0. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan gambaran umum narasumber, faktor internal dan eksternal, dan respon narasumber menggunakan virtual reality sebagai media penyuluhan pertanyaan. Yang kedua, ada analisis SEM, yaitu Structural Equation Modeling. Analisis SEM Structural Equation Modeling menggunakan program LISREL 8.80. Kami menganalisis hubungan antara faktor internal dan eksternal responden terhadap reaksi mereka terhadap penggunaan realitas virtual sebagai media diseminasi pertanian. Structural Equation Modeling atau SEM merupakan analisis multivariat yang dapat menganalisis hubungan kompleks antara variabel. Teknik ini memungkinkan penelitinya untuk menyelidiki hubungan antara variabel laten dan juga variabel nyata, persamaan pengukuran, dan juga hubungan antara satu variabel laten dan variabel lainnya, yaitu persamaan struktural, dan menjelaskan kesalahan pengukurannya. Menurut Ferdinand, tahun 2006 menyatakan beberapa alasan penggunaan program SEM sebagai alat analisis adalah bahwa SEM sesuai digunakan untuk yang pertama mengkonfirmasi undimensionalisasi dari berbagai indikator untuk sebuah konstruk, konsep, ataupun faktor. Lalu yang kedua di sini ada untuk menguji kesesuaian atau ketepatan sebuah model berdasarkan data empiris yang diteliti. Dan yang terakhir adalah untuk menguji kesesuaian model sekaligus hubungan kausalitas antar faktor yang dibangun atau diamati dalam model penelitian ini. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Sekian presentasi oleh kelompok kami pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.